Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pula Ustaz? Nah, Allah jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ini ada suara feedback. Mungkin yang belum ada kebetulan ditutup dulu ya. Mikrofonnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada Syahsuherman Ahmad, bagaimana itu? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa ya? Mungkin yang sini Pak Syahman masih bisa ditutup dulu karena ada pantulan suara. Bentar Ustaz, lagi dicari kok hilang ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai ya, Masya Allah ya, kita dapat kedatangan ikhwah baru ya, diantaranya adalah Pak Suherman, begitu pula Pak Bobi ya, dan di sini Pak Suherman ya, alhamdulillah kami sudah kenal juga ya, karena kita belajar bareng di Madinah Salam ya. Ya, bersama dengan Pak Pamuji juga ya, kalau kita pelajari Al-Arabiyah Baina Yadik ya, dan Pak Suherman ini ya, bisa jadi penyemangat dan panutan kita ya dalam hal menuntut ilmu ya, Masya Allah ya. Umur berapa? Kan umur Pak Suherman? Sabuna sini lah Ustaz. Hah? Sabuna. Sabaun. Masya Allah. Sabaun, ikhwan. Masya Allah. Di masa dengan semangatnya yang sangat luar biasa ya, dalam mengikuti pelajaran-pelajaran ya, Masya Allah ya. Semoga kita ya diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya hingga kematian mendatangi kita. Nah, insyaallah sanuwasil darsana fi qiraah al-kitab al-jami' li masail usul al-fiqh. Intahayna min al-mas'alati as-sabi'ah. Jadi pembahasan ke-7 itu sudah kita selesaikan ya, terkait dengan alasan kenapa kok ilmu usul fikih itu lebih didahulukan daripada ilmu fikih ya. Nah, pembahasan tentang diutamakannya, didahulukannya ilmu usul fikih ya, daripada mempelajari ilmu fikih ya, karena ilmu usul fikih itu yaitu hal yang mengantarkan kita dalam mengetahui ilmu fikih, hukum-hukum fikih ya, sehingga perantara yang mengantarkan kita agar kita dapat mengetahui hukum-hukum fikih ya, itu lebih didahulukan daripada hukum tersebut ya. Nah, ibaratnya kalau kita ingin membuat masakan, kita punya bahan sudah ada ya, bagaimana kita bisa dapat membuat makanan tersebut sehingga menjadi sesuatu yang enak, makanan yang enak ya, dengan memiliki ilmu cara memasak makanan ya
tersebut agar menjadi enak. Ya, dengan ilmu tersebutlah yang akan membantu kita dapat membuat makanan yang enak. Dan ilmu tersebut itu ya gambarannya seperti ilmu usul fikih. Ya, dengan ilmu usul fikih kita akan mengantarkan kita dapat mengetahui, memahami hukum-hukum fikih berdasarkan dalilnya. Idan al-an na'ti ila al-mas'alah as-saminah. Kita masuk ke pembahasan ke-8. Tadi siapa yang ini? Pak Maulid ya, Syekh Maulid. Maujud. Maujud Ustaz. Maujud. Baik. Tafadhal Pak Maulid. Baik. Qala musannifu hafizahullah المسألة الثامنة المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه. Itu apa Ustaz ya? Enggak tahu. Madatuhu salasatun. Nah, Ustaz. Al-ula yakfi hasbuk awalan. Al-mas'alatu ats-tsaminah, al-mas'alatu ats-tsaminah, pembahasan permasalahan yang ke-8. Al-masadirul lati istamadda minha ilmu usulul fiqhi madatuhu salasatun. Sebelum kita terjemahkan sini, man ya'rif limada naqra madatuhu, ma mauqi madah huna? Siapa yang tahu? Mubtada. Mubtada dari khabar mana? Salasah. Kemudian berarti al-masadir mana khabarnya? الظاهر هذا ليس مبتدا لكن ماذا بدل بعد minal kul. Badal dari mana? ilmu usul fiqh madat itu badal ba'd minal kul. Ya, jelas ya. Ada pensalasan sini kabar dari apa? Masadir. Ya, jadi masadirnya ada berapa? Ada 3. Nah. Ya, jadi al-masadirul lati, ya, jadi masdar ya, sumber-sumber atau referensi yang allati yang istamadda minha ilmu usulul fiqh, yang dimana madatuhu, yang dimana materi ilmu usul fiqh. Ya, jadi maka di sini bisa langsung kita di sini maddah, sini badal dari ilmu usul fiqh, badal ba'd min al-kul, jadi bisa langsung kita terjemahkan. Jadi materi yang dimana materi usul fiqh berasal atau diambil dari masdar, dari sumber-sumber tersebut. Ada berapa materi atau pembahasan ilmu usul fikih yang diambil dari masdar atau sumber-sumber referensi yang ada 3 macam. Ada 3 masadir, ada 3 ada 3 referensi atau sumber ya. Namun di sini yang perlu kita pahamin dulu ya. Jadi dalam ilmu usul, dalam pembahasan usul fikih itu nanti ada materi memang dia khusus adanya akan hanya kita dapati di ilmu usul fikih ya. Jadi dalam pembahasan ilmu usul fikih ada yang dia memang pembahasannya memang dia asli dari pembahasan yang ada pada usul fikih, ada materi, ada pembahasan yang dia asalnya bukan usul fikih tapi dimasukkan ke dalam pembahasan ilmu usul fikih. Contoh yang memang asalnya sudah pada pembahasan ilmu usul fikih adalah seperti misalnya al-hukum al-waq'iyah, ya, seperti azimah, rukhsah, kemudian mani,
Itu yang memang asalnya dalam pembahasan ilmu usul fikih. Namun di sana ada pembahasan materi-materi asalnya dia bukan dari ilmu usul fikih tapi dimasukkan ke dalam ilmu usul fikih. Nah, sekarang materi-materi apa saja yang asalnya bukan ilmu usul fikih kemudian dia dimasukkan ke dalam pembahasan ilmu usul fikih. Ini yang akan disebutkan di sini. Ya, yang asalnya bukan ilmu usul fikih kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan ilmu usul fikih. Apa saja 3 materi tersebut, 3 pembahasan tersebut yang asalnya bukan dari ilmu usul fikih kemudian dimasukkan ke dalam ilmu usul fikih. Nah, al-awwal ya, Syekh Maulid mewujud. Oh, afwan Ustaz, tertutup Pak ya. Al-awwal usuluddin wa huwa ilmul kalam. Wa sababu istamad. Ini gimana ya bacanya? Istamad masdar, istimdad. Istamadda yastamiddu istimdadan. Wa sababu istimdadihi wasababus tim apa tadi? Wasababus ini kan hamzah wasal, jadi enggak, karena di tengah tidak dibaca langsung. Wasababus timdadihi min hadzal ilmi huwa tuqifu masdar tawaqquf al-adillatu syar'iyyah idafah tawaqquful adillati tawaqqufu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tafa'ul, sehingga kita baca ini tawaqqafa yatawaqqafu tawaqquf dengan didomakan ain fiilnya qafnya tawaqquf. tawaqquful adillati syar'iyyati ala ma'rifatil bari saya. Nah, ala ma'rifatil bari'i azza wa jalla wa saddiqur rasuli wasiddiqir rasuli sallallahu alaihi wasallam al-muballighu anhu al-muballighi anhu fima qala ta'allama fima qala litu'lam litu'lama Ustaz. Nah. Haji itu apa dia? Hujiyatuha wa ifadatuha li ahkami syar'iyyah. Bil ahkami syar'iyyati. Nah. Ya, jadi apa? Yang pertama, materi yang asalnya dia bukan usul fikih kemudian dimasukkan ke dalam usul fikih, di antaranya adalah usuluddin wa huwa ilmul kalam, yaitu apa? Ilmu kalam. Ya. Wa sababu istimdadihi min hadzal ilmi, dan sebab pengambilan atau berasalnya ilmu usul fikih ini diambil dari apa? Ilmu, ya, sebagian materi dari ilmu usul fikih diambil dari apa? Ilmu kalam. Ya, huwa tawaqquful adillati syar'iyyati ala ma'rifatil bari azza wa jalla. Yaitu apa? Tertahannya dalil-dalil syar'i di dalam atau untuk mengetahui sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasidqir rasuli sallallahu alaihi wasallam al-muballighi anhu fi maqal, dan tertahannya dalil syar'i dalam apa? Dalam mengetahui apa? Kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, fi maqal, ya, apa yang beliau sabdakan, ya. Jadi apa? Kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari apa yang beliau sabdakan, ya. Litu alam hujiyatuha wa ifadatuha lil ahkami syar'iyyati, agar diketahui
keabsahannya, kehujjahan dalil-dalil tersebut, wa ifadatuha, dan faedahnya, faedah dari dalil-dalil tersebut terhadap apa, hukum-hukum syariat. Iya. Nah, jadi yang pertama ini adalah ilmu kalam, yaitu apa? Tentunya untuk yang pertama ini, ya, ilmu yang pertama ini atau materi yang pertama ini ilmu kalam ini ya berlaku hanya kepada apa? Orang-orang, ya, para ahlu kalam, ya. Ya. Kenapa kok ilmu kalam ini bisa masuk ke usul fikih? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa? Karena banyaknya ulama, ya, ya, yang terpengaruh dengan ilmu-ilmu, yang terpengaruh dengan apa, pembahasan ilmu kalam, ya, 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 di mana sebagian ulama apa terpengaruh ilmu kalam sehingga akhirnya masuk pula apa ilmu kalam di dalam ilmu apa usul fikih yang asalnya tidak ada, ya, asalnya apa tidak ada ilmu kalam itu di awal kali apa penyusunannya, ya, yang disusun oleh Al-Imam Syafi'i, asalnya tidak ada, namun berlangsungnya waktu, ya, di mana apa datang waktu setelahnya, setelah beliau, yang dimana ulama-ulama yang mempelajari ilmu usul fikih mereka juga terpengaruh dengan ilmu-ilmu kalam. Akhirnya ilmu kalam yang asalnya tadinya tidak masuk ke dalam ilmu usul fikih ikut masuk. Ya, jadi sehingga ilmu kalam ini tentunya berlaku menjadi pegangan bagi ahlul kalam. Ya, adapun bagi ahlu sunnah maka ilmu kalam ini nanti nggak dipakai. Ya, ilmu kalam ini tidak dipakai atau dipakai, dipelajari untuk membantah mereka. Ya, jadi ilmu kalam ini tidak kita pakai sebagai karena kita ahlu sunnah, atau kita pakai, kita pelajari untuk membantah mereka ahlul kalam. Ya, makanya nanti di dalam buku ini, ya, itu tidak akan kita dapat ya ilmu kalam tersebut, ya, karena penulis buku ini ya seorang ahlu sunnah, ya, sehingga nanti pembahasannya hanya pembahasan yang dirojihkan oleh ahlu sunnah, ya. Ya, adapun yang menjadi pegangan ahlul kalam itu nanti apa tidak disebutkan di sini, ya. Karena pembahasan yang dibahas di dalam buku ini, ya, usul fikih yang ada di dalam buku ini adalah pembahasan yang rojih indah ahli sunnah, ya, indah ahli sunnah. Adapun yang tidak rojih indah ahli sunnah seperti ilmu kalam, maka itu nanti tidak dipakai. Makanya nanti mungkin pembahasan ilmu kalam ini itu disebutkan oleh beliau di kitab beliau yang lain, yaitu Al-Muhadzab fi ilmi usulul fiqh. Namun disebutkan pun bukan untuk menguatkan, tapi untuk membantah. Karena memang Al-Muhadzab fi ilmu usul fiqh itu dia kitabnya adalah istilahnya perbandingan madhab dalam pembahasan ilmu usul fiqh. Ya, jadi kalau di sini dia dalam buku ini hanya pembahasan yang rojih yang disebutkan. Adapun di Al-Muhadzab beliau sebutkan madhab yang rojih dan madhab yang tidak rojih. Jadi beliau sebutkan semuanya madhab dalam setiap permasalahan, kemudian baru beliau rojihkan. Nanti disebut itu, ya, ilmu kalam nanti ya, yang madhab yang tidak rojih yang di dalamnya ada ilmu kalam itu nanti juga disebut, cuman beliau, ya, nanti bantah, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi ilmu kalam ini nanti, ya, indah ahli sunnah tidak terpakai, ya, terpakai, ya, dipakai, ya, oleh siapa? Oleh ahlu kalam, ya, atau oleh ulama ahlu sunnah tapi dia terpengaruh dengan ahlul kalam, ya. Tentunya, ya, nanti di sini hanya disebutkan yang indah ahli sunnah. Di sini makanya karena sudah azan langsung yang baca, ya, terakhir ini. Wastamat damin masailu mislu mas'alatil hakim wa tahsini wa taqbihi aqliyaini wa taqlifi bima la yutab wa taqlifi al-ma'dumi wa nahwiha. Dan di antara pembahasan atau masalah-masalah yang diambil darinya dari ilmu kalam adalah masalah hakim, ya. Kemudian masalah anggapan baik dan anggapan buruk yang berdasarkan akal. Nah, ini, ya, anggapan baik dan anggapan buruk berdasarkan akal, ilmu kalam.
wa taklifi bima la yutaq, kemudian apa, pembebanan syariat kepada sesuatu yang tidak dimampu, wa taklif al-ma'dum wa nahwiha, dan pembebanan sesuatu yang tidak ada dan selainnya. Nah, jadi di antara pembahasan ilmu kalam apa tadi yang pokoknya adalah tadi apa, yaitu apa, menganggap sesuatu itu baik atau buruk berdasarkan akal, ya. Maka yang tadi disebutkan ya, ilmu kalam itu ya, sebab istimdadnya karena dalil-dalil itu terpakai harus dipikirkan dulu, ini sesuai dengan akal atau tidak, baik atau buruk berdasarkan akal. Kalau baik dipakai, kalau buruk nah, berarti tidak dipakai, sekalipun dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang nah, ini dia ilmu kalam. Namun tentunya tadi sekali lagi jenis yang pertama ini adalah hanya terpakai oleh ahlu kalam, ya, seperti Mu'tazilah dan semisalnya. Dan indah ahli sunnah, maka materi yang pertama ini yaitu ilmu kalam itu tidak dipakai, tidak jadi pegangan dalam penentuan sebuah hukum syariat. Nah, ya mungkin baru ini yang baru bisa kita baca ya, salah satu dari materi yang asalnya bukan dari usul fikih kemudian dimasukkan ke dalam usul fikih. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan ke jenis materi yang kedua dan ketiga yang asalnya bukan ilmu usul fikih kemudian dimasukkan ke dalam ilmu usul fikih pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan ala khabarikum husni masyarakatikum wa ihtimamikum. Nahtim subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.